dari Mabes Polri itu yang melapor adalah Bapak Ibrahim Parino, ex ketua PN Jakarta Utara. Kenapa kau yang ribut? Bagi saya naik sidik tidak naik sidik itu nggak ada masalah. Saya sudah 2 naik sidik kemarin SP3. Kita dalami aja. Ada nggak undang-undang contempt of court? Bagaimana cara penerapan pasal 335 yang disebut dengan ancaman dengan kekerasan? Bagaimana dengan pasal 207 penguasa dan atau pihak berwenang atau lembaga atau organisasi? Itu didalami, nanti biar ahli yang akan berbicara. Jadi kau udah tahu lemah urusanmu dengan I5 ini, kau tarik-tarik, makanya juga banyak yang keberatan. Ini orang yang melapor nggak sibuk, kok kau yang sibuk? Saya udah bilang, bawa dia tanding sama saya. Dalam bentuk apapun. Karena itu saya harap kalau ada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, Menteri Hukum dan HAM, Pak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri. Kita ini lagi menegakkan hukum dengan benar. Jangan ada orang yang semena-mena, yang seolah-olah mempost di Instagramnya bahwa dia paling dekat sama presiden. Ini berbahaya karena membangun satu cara agar orang seolah-olah takut atau khawatir kepada dia. Padahal kita percaya bahwa Pak Presiden tidak akan mencampur urusan yang gini-gini. Masih banyak urusan yang lebih penting. Jadi untuk urusan di Mabes Polri biarkan berjalan. Itu nanti akan kita tanggapi dan kalau ada panggilan tentu kita akan hadiri. Ya, yang penting kita minta agar semuanya on the track. Berikutnya tentang Denny Caryesta. Saya sudah mendapat surat dari Polda Sumatera Utara ini. Suratnya ini menyampaikan bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Propam SP2HP 2/3 tanggal 3 Juli 2025 yang ditujukan kepada Syed Razman Arif Nasution sesuai dengan surat Kadif Propam tanggal 17 April 2025 hal pelimpahan Dumas atas nama Razman Arif Nasution, notulen atau rekomendasi peserta gelar tanggal 23 Mei 2005. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sampaikan kepada saudara bahwa Subbid Paminal Bid Propam Polda Sumut telah selesai melakukan penyelidikan terhadap pengaduan saudara. B. Bahwa hasil penyelidikan dan notulen atau rekomendasi peserta gelar disimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda JPN telah ditemukan pelanggaran dan saat ini telah dilimpahkan penanganannya ke Subbid Prof Bid Propam Polda untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari Kabin Propam Polda Sumatera Utara, Julihan Muntaha SK, Komisaris Besar Polisi. Ini suratnya. Artinya, kenapa selama ini terlambat proses tidak sidang-sidang? Karena diduga ada permainan di sini. Nah, karena itulah kita laporkan sesuai dengan kesaksian dari saudara Frida. Adapun kasus terkait dengan laporan saya yang sudah jadi tersangka, baru kami terima surat itu kemarin pagi, ya, kemarin malam ditelepon dari Medan, juga menyampaikan SP2HP surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang juga dalam proses untuk pelimpahan kembali ke Kejaksaan Tinggi DKI, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berikutnya tentang eksepsi Nikita Mirzani. Saya kaget juga, ternyata Nikita Mirzani bisa nangis juga. Dia nangis, dia bacain, dan ya menurut saya kalau Nikita Mirzani di eksepsinya seperti yang dibacakan kemarin, dan ada beberapa poin juga misalnya dibacakan oleh kuasa hukumnya ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, kelihatannya barang ini kalau tidak
menyeret nama-nama lain akan memperberat di kita sendiri. Kenapa? Karena kelihatannya dia akan menanggung sendiri. Padahal dalam dugaan kita ada pihak lain. Jadi ada yang datang ke situ yang ciuman lah, yang kemudian cipika-cipiki, memberi sampo dan lain sebagainya. Kalau dari gestur kelihatannya saya menduga ada pihak lain. Malah kalau saya lihat di media sosial itu heboh, kayaknya salaman dari saudari dokter detektif itu tidak disambut baik oleh NN. Apakah mereka pecah kongsi atau tidak, ya saya tidak tahu. Tapi yang saya mau pesan satu kepada Nikita, beranilah untuk bersuara. Jangan tanggung dari tahu sendiri, Mail juga. Karena apa? Karena branding yang terbangun sekarang seolah-olah Nikita ini adalah dugaan penjahat, dugaan pemerasan, TPPU dan lain-lain. Tetapi yang terjadi hari ini, kalau kita lihat, jika itu tidak dilakukan, dalam bahasa saya istilahnya inovasi bahasa atau perbaikan literasi bahasa untuk mengungkap pihak-pihak lain, maka kita akan kesulitan sendiri dengan ancaman hukuman dengan Mail itu yang